خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب من الفتيلة حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومشايخنا ومعلمينا ولأساتذتنا وجميع بيتنا وجميع أموات المسلمين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب إلى روح مؤسس هذا المصلى أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويهدي درجاتهم في الجنة وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويفرج قلوبنا ويهدي حوائجنا ويغفر أعمارنا ويصلح أجسادنا ويشفي مرضانا عيسينا مع نبيه ورزقنا متابعة النبي ظاهرا وباطنا ويغفر لنا بلادنا والمسلمين على دينيته وعلى كل نية صالح إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين dan qala laula zuhuruhu fil muqawwanati ma waqa'a 'alaiha wujudu ibsarin law zaharat sifatuhu id mahallat muqawwanatuhu. Halaman 94 lah, baris kelima. Qala Ibnu Athaillah laula zuhuruhu fil muqawwanati ma waqa'a 'alaiha wujudu ibsarin law zaharat sifatuhu id mahallat muqawwanatuhu. Jikalau tiada zahirnya Tuhan pada muqawwanat dalam kurung alam semesta, niscaya tiada jatuh atasnya oleh adanya pandangan. Titik. Jikalau zahir sifat-sifatnya, niscaya hapus muqawwanatnya. Titiklah. Muqawwanat itu alam semesta dan isi-isinya. Nah, baik bumi, langit, di antara keduanya, bahkan surga dan neraka atau masuk daripada muqawwanat. Nah, apa ujar Ibnu Athaillah? Jikalau tiada zahirnya Tuhan, nah, seandainya Tuhan itu kededak, maka alam semesta ini tidak akan ada juga. Nah, itu bahasa anunya lah. Artinya alam semesta ini akan apa? Jadi kita kalau melihat alam semesta,
Kenapa jadi kau melihat manusia, binatang, hewan, bumi, langit? Itu pada hakikatnya menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi ma hadzal wujud illa musyirun lil ma'bud. Nah, artinya seandainya kadada Tuhan, kadada juga alam semesta. Melalui alam semesta, Tuhan hendak menampakkan dirinya. Diadakannya alam semesta dengan bentuk yang fana ini, Tuhan hendak mengenalkan dirinya lawan kita. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa idal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa. Apa sambungannya? Fadzakir. Ya Allah lah. Ingati ya Tuhan. Nah itu bahasanya tuh. Nah, kalau usah kita hendak menjadi dat Tuhan dalam sifat-sifat 20 itu kita sudah belajar sudah. Tuhan itu datnya mukhalafatul lil hawa. Itu kata kau menyamai dengan segala sesuatu. Artinya kata kau kita menyebutkan bentuknya kayak apa kan? Cuma alam semesta ini sudah menunjukkan adanya tuh Tuhan. Makanya kan almarhum Guru Zuhdi dan Tuhan itu kada bertempat, tapi rahmat dan nikmatnya tidak pernah kosong daripada suatu tempat. Itu kaidah tuh, jangan dilapas-lapas, jangan dilupa-lupakan. Nak mencari dat Tuhan kita kemanapun kita kada bakalan kawa. Maka hendak mencari rahmatnya kada usah ke alam semesta, udah ke alam luar. Pandang diri seorang sebijian rahmat dan nikmatnya jatuh ya kalau lah. Maka adanya alam semesta ini menandakan adanya Allah. Jikalau zahir sifat-sifatnya nih saya hapus mukawanatnya. Nah kalau umpamanya nampak sudah sifatnya itu, apa lagi kita mengingati akan sifat makhluk yang ada nih. Yalah, nampakkan sifat Tuhan yang ada di alam semesta ini nah. Yang kan sudah di kitab yang apa Zadul Muttaqin tuh nah, yang sudah kita bahas tuh. Ya kalau lah itu tuh bujur-bujur tuh. Bujur-bujur kenapa? Karena tuh inti daripada inti. Inti daripada inti. Paham di situ, kau mengamalkan insyaallah nyaman tuh. Dari tauhidul af'al, tauhidul sifat, ya Allah lah 3 aja di situ tuh tauhidnya. Fananya. 3 masalah fana, 2 masalah baqa. Kalau darun nafis kan 4. Sama aja sebujurnya asal kau menggawi ha. Inti daripada yang seberatan itu memang 1 aja. Ya kalau lah. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi cukup kita ini memandang alam semesta dan mengingatkan alam semesta itu kepada sang penciptanya. Peringatan terus. Kada pernah luput daripada pandangan kepadanya. Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Ma wal ihsan?" Akhbirni anil ihsan. Pada hipang ulun ya Rasul tentang ihsan itu apa? Apa juru Rasulullah? Anta abudallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau lihatnya. Ya guru bahari melihat dat Tuhan kah? Kada. Apa dilihatnya? Nikmat Tuhan dalam diri kamu itu dilihat. Dari mengangkat tangan, muntung berucapan, ya kalau lah Allah lihat dipandang terus itu anta abudallah ka'annaka tara. Sampai kini kita sudah iya karena abudu wa iya karena nasta'in nah. Sampai sudah kadang merasa lagi diri seorang yang beribadah. Senantiasa kawannya seorang ini hanya pertolongan dari Allah, hidayah dari Allah. Sampai sudah merasa dari situ tuh kok tidak lagi keakuan. Nah ini yang bujur-bujur musyahadahnya kuat. Punya ujar Nabi kada kawa sampai di situ. Apa? Anta abudallah kana katahu fa illam takun tarahu amun ikam kada kawa fa innahu yaraka. Beribadah engkau supaya Allah melihat engkau barang. Artinya jangan ria. Biar ada
kada sadar lagi bahwasanya Tuhan yang memberi pertolongan kita kau beribadah nih. Cuma pas kau beribadah ulun ya Allah kada apa hendak beribadah ini hendak dilihat pian ya, kada hendak dilihat oleh kawan ulun, kada hendak dilihat oleh orang-orang di sekitar ulun gitu. Kadida pandangan lagi untuk dilihat orang ardias kadada sifat riya, sombong dan sebagainya. Hakada. Nah, mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik berataan, hidayah kita berataan. Amin ya rabbal alamin. Jadi tajalli Tuhan di alam semesta ini itu pang sudah adanya. Nah, kita ini kadang menafikan dengan adanya alam semesta, kada tetap alam semesta itu ada, cuma dalam keyakinan kita benar ya, itu adalah hati kita. Ketika kita umpama garing, Allah anggap garing, Allah garingkan kita, ya kalau ketika Allah garingan kita, Tuhan menyuruh kita untuk berobat, ya kah? Syariat menyuruh kita untuk berobat kita, menguntal obat. Nah, ketika kita sudah menguntal obat, kemudian awak kita nyaman dan disembuhkan oleh obat, kita memandang bahwasanya obat itu adalah kuasa Tuhan yang dititipkannya di obat sehingga penyakit kita hilang. Bukan kita berkeyakinan obat yang menghilangkan penyakit, kada. Cuma tetap kita menguntal obat dalam syariatnya lah. Walaupun ada sebagian orang yang sudah saking inya sudah kada memakai lagi lawan yang ini orang kada berobatan kadang sembuh, ada jahnya. Ada. Kayak kita contoh, kai punya lapar bapak kai makan kai lah. Nah, manusia biasa lagi. Orang wali itu makan baca Quran kanyang. Nah, kaulah kayak itu. Mang Mail kaulah Mang Mail. Mang Samsul kaulah Mang Samsul. Depan. Orang ada orang ulun jar, guru aja kada makan jar. Lapar cukup baca Quran. Baca Quran kanyang jar. Ya kalau artinya makanan bubuhan itu bukan hanya sekedar makanan apa? Makanan. Kita umpamanya manusiawi lapar makan ya kalau lah pas makan kan kenyang nih. Nah, andak dalam batin dan keyakinan kita bukan nasi yang mengenyangkan, bukan banyu yang menghilangkan dahaga, tapi semuanya karena Allah. Di dalam nasi dan di dalam banyu ada kenampakan sifat Tuhan yang menghilangkan lapar dan menghilangkan dahaga. Salah satunya di alam semesta ini ada di nasi. Kudrat Allah tuh ada di sana, nikmat Allah tuh ada di sana, rahmat Allah tuh ada di sana. Masuk ke dalam perut, hilang lapar, hilang haus, bukan berarti kita meyakini nasi dan minuman, nasi dan banyu yang menghilangkan lapar dan haus, tapi Allah. Ya kalau lah itu diselahu guru awak jar tuk apa tulak ke tukang urut ya kalau lah tulak ke tukang diurut akan nyaman merasa seperti diurut akan tukang urut di batinnya merasa tapi di sini aja lah jangan diucap-ucapakan di sini jangan rasakan ucap masya Allah itu aja. Ampih itu salahu bulik dimuntung kita menyambat pas ada orang bertakun siapa ikam ini jadi ampih itu salahu semalam siapa yang menyembuhkan tukang urut toh itu aja muntung kita menyambat tukang tapi di sini jangan sampai menyambat tukang urut ya kalau di sini jangan sampai meyakini tukang siapa yang menyembuhkan itu salahu Allah. Di dalam diri tukang urut itu ada kuasanya Tuhan. Nah, diolahnya kita, dinyamanakannya urat-urat kita, otot-otot kita. Ya kalau lah. Nah, itu yang bujur-bujur syariatnya yang menjalankan, batinnya ini menjalankan. Apa umpamanya bulik dari tukang urut? Siapa yang menyembuhkan terselahu ikam? Allah Ta'ala.
Langsung menyambat lawan Allah Ta'ala. Di mana rumah Allah Ta'ala? Itu nah jarang. Di Sungai Andai itu. Memakai kan. Nah, ada kayak itu ya kalau susah kita menyambat gitu. Karena apa yang kita kaji ini adalah gawian di dalamnya. Pakai pakaian di dalam itu sesuai tempatnya, pakai pakaian luar itu sesuai pada tempatnya. Itu orang yang adil. Adil itu meletakkan sesuatu sesuai tempat. Nah, kopiah anak di atas, adil sudah tuh. Kopiah di anak di sini nah. Adil lah, ada kalau lah. Nah, cawat anakannya di mana kai? Di luar. Nah, di dalam kan Superman ngarannya. Ya kalau kayak tupang sudah tuh nah. Bersifat adil. Artinya apa? Oh ini pakaiannya gini nih. Oh ini pakaiannya kayak ini nih. Nah bisa sudah memilah-milah antara yang luar dan yang dalam. Nah jadi jangan sampai kita apa, makanya Nabi itu kan yang paling ditakutkan sidin terjadi kepada umatnya apa? Asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Itu yang paling ditakutkan oleh Nabi. Aku yang paling khawatirkan ujar Nabi kepada umatku itu apa? Syirik yang tersembunyi. Sebab banyak orang yang beribadah tapi ada rasa syirik di dalam hatinya. Ada. Berapa banyak orang yang berapa banyak orang yang bersedekah tapi ada sifat syirik yang tersembunyi di dalam hati itu. Kita bersihkan bujur-bujur supaya apa ibadah kita itu bukan hanya bagus di luar tapi bagus di mudah-mudahan Allah perbagusi zahir kita dan batin kita. Amin ya rabbal alamin. Terus betul beliau tadi. Mukawanat itu pada sekira-kira datnya semuanya adam pada pandangan ahlus syuhud. Nah ini. Alam semesta itu jadi pada sekira-kira datnya alam semesta apa aja alam semesta berataan tiada. Bagi siapa? Ahlus syuhud, orang yang sudah orang yang ahlul ma'rifat. Ahlus syuhud itu ahlul ma'rifat. Ahlus syuhud orang yang sudah ahli dalam menyaksikan. Hanya saja adanya dan zahirnya itu dengan dizohirkan oleh Allah. Adanya alam semesta pada hakikatnya tiada, adanya hanya diadakan oleh Allah. Dan zahir Tuhan itu di belakang dinding mukawwanat. Nah, di belakang dinding mukawwanat. Artinya ketika kita adalah kayak ini nah, secara contoh kita tahu di dalam rumah nih rumah kayu umpamanya ada orang ya kalau lah kita memandang kayu itu ada di dalam rumah, cuma ada rumahnya kita memandang rumahnya itu nah. Maka ada lagi memandang rumahnya terpandang lawan kayaknya pas beelang dia tembus pandang. Nah kayak itu lah. Makanya muka syafah itu kan orang-orang yang ahlus syuhud itu muka syafah sudah terbuka itu namanya tuh kan dia lagi memandang alam semesta ini dengan wujud zahir tapi yang dipandangnya hanya Allah Subhanahu. Makanya syair sampai mengatakan wallahi mahadal wujud illa musyirun lil ma'bud. Apalagi itu syairnya Imam Dasuki itu tajalliyal mahbub an kulli wijhatin fasyahatuhu fi kulli jihatin. Tajalliyal mahbub an kulli wijhatin fasyahatu fi kulli suratin wa ma'na. Itu luar biasa itu orang diartikan gitu itulah. Baik dalam hal panahnya Imam Dasuki itu. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita taufik dan hidayah supaya kau batarusan memakai apa dipakayakan. Nah, dipakayakan. Dialah yang menetupkan zahirna dan menjatuhkan pandangan atasnya. Jikalau tak ada dinding mukawwanat, niscaya dijatuh pandangan atasnya dan hapuslah mukawwanat semuanya dan tak ada lagi pandangan karena tajalli yang hakiki dan tak ada samar-samar lagi sertanya. Nah,
Orang yang ahlul ma'rifat, orang yang sudah ahlul syuhud, ketika batinnya sudah merasa akan adanya Allah Subhanahu wa taala, maka sifat-sifat mukawwanat ini akan terhapus. Melihat perguruan yang alim, yang dipandangnya yang maha alim. Ada lagi yang mandang guru nih yang alim. Di sini aja lah. Nah, di sini aja pandangan tuh nah. Hadir haul singganolan. Ada lagi memandang wujud zahirnya. Tajalli Tuhan ada di sana aja kan? Ya kalau atau hendak yang ke Nur Muhammad, Anda juga silahkan. Ya ma'rifat tuh dua aja ya kalau lah. Jalan yang ini ada jalan yang ini, dua-duanya itu aja lagi kita pegang bujur-bujur, jangan sampai kada ingat. Nah kan di dalam kitab Qatul Ghaifiyah tuh, nah sebelum kitab ini kan ada hadis tuh, maritu walam ta'udni, dalam hadis kursi, ini hadis di luar nalar. Ya Tuhan, aku garing napaigam kada pernah melangi aku garing napaigam kada pernah melangi aku. Ketika ada yang bertanya, ya Rab, kaifa marita wa anta Rabbul Izza. Papiani garing, maka papiani Tuhan alam semesta. Di sini apa? Ya Tuhan, garingnya waliku, ikam kada meelanginya sama dengan ikam kada meelangi aku. Kenapa? Karena di dalam diri wali itu nah sifat alim. Alim itu sifat siapa? Tuhan. Di dalam diri wali itu nah ada sifat penyayang orangnya, lemah lembut orangnya, sifat ar-rahim, ar-rahman, al-latif itu sifat siapa? Sebagian daripada sifat. Jadi punya ikam tuh kada pernah melang, berarti sama dengan kada melang itu. Makanya ketika kita ziarah ke makam wali itu diingati. Ya kalau lah, itu yang syair Seseman tuh. Ya syekhona, ya sama syekhona, ya sama ya kalau muntungnya bocap pada Seseman. Tapi hati kita meyakinilah Seseman kayak memberi. Ada. Karena di dalam diri Seseman ada tajallinya. Syirik lah kada. Muntung kayak sama kayak ini lah. Obat yang menyembuhkan penyakit tapi di hati meyakinilah obat penyakit di hati. Ada. Orang kada paham syirik ini ya. Ya kah nadihi in khadbun qadaha au karbu syirik ya. Ya kah? Datang ada guru mana aja guru di umpamanya guru sekumpul tolong ulun ini. Ya kalau lah kita kadang meyakini makhluk itu bisa memberikan manfaat ataupun memberikan mudarat kada. Karena makhluk itu layan fawala yadur. Memberikan manfaat kada, memberikan mudarat kada. Cuma di dalam diri aulia Allah, di dalam diri para wali-wali Allah tuh ada rahmat Allah beikungan. Sehingga kita memanggil si wali ini, hati dan tujuan kita memanggil Allah. Tapi bukan juga menyamakan wali ini dengan Tuhan kada. Sebagai mazhar, sebagai tempat menampakkan Tuhan. Nah kayak itu tuh bahasanya. Ya kah? Nah, makanya kalau kita tenalah datang ziarah, hadir haul. Nah itu tuh bujur niat itu tuh. Ya kah? Dalam hati ya tuh nah. Malakan yang hadis itu tuh nah pasang sebelum hadir tuh. Ulun berniat ya Allah untuk mendatangi ini pasang niat bujur-bujur. Jangan kada berniat. Kami haulan tulak juga. Beramin jadi orang dia ya. Yalah. 5 jam ulun gurih ke sekumpul semalam ya rumah lawasnya jurang. Stomat singgah makan ya. Stomat singgah makan ya. Stomat singgah makan ya. Ada orang mau bagi duit rela berputar balik lah, putar balik madang macet ambil pulang duitnya nyamannya gitu tuh lah. Ayo hajurang itu bang barokah wali dari itu lah ya kalau lah setahun sekali aja ikam jurang bunguli orang. Ya Allah, jangan lagi dinyatakan kayak itu artinya bujur-bujur kita tuh hadir haulan gitu.
Upaya diantaranya tuh nah paling minimal mudah-mudahan kita itu kumpul lawan Sidin itu ya niat kita tuh. Yang kedua bilang niat yang paling utama apa? Mudah-mudahan pepadahan Sidin Bahari itu nah kawa ulun ma'amalakan. Nah gitu ya. Terus kumpul madahi kayak ini mudah-mudahan tambah cinta lawan Sidin tambah kau ma'amalakan pepadahan Sidin. Nah gitu. Jangan hanya sekadar beramian. Itu ya jangan tuh. Nah, ini ada orang rami tulak juga. Niat itu beramian tadi. Nah, lawan ada nasihat tuh lah. Sidin bagus lah tulak haulan tuh Sidin sebuting aja. Sebelum tulak itu nagawian gue ini diridoi guru kah kada kah itu aja. Gawian ku ini nah tulak aku ke sana nah diridoi guru kah kada. Artinya apa? Mohon maaf ada sebagian orang tulak buboncengan lawan pacar. Tulak buboncengan lawan pacar. Berakop no tulak haulan kayak dua laki bini sudah. Itu kan salah satunya tuh. Salah satunya tuh. Tahun tadi sudah terjadi umpamanya tahun kena kedusah gini ya kalau lah. Artinya janganlah kayak itu tuh nah menandak ya sebuah seorang kita atau ikam sebuah kos sebuah tapi di sana bergandengan tangan gini nah sama juga. Artinya tuh nah di doa ada gitu nah disambil di anu gitu nah di apa diingat-ingat supaya barokah tuh hadir kita kada sebagai hanya sebagai beramian aja kada. Nah itu tuh mudah-mudahan kita dapat barokah sidin berataan amin ya rabbal alamin. Banyak kalau lah pembadahan sidin tuh banyak ada ditakuni orang banyak jemaah tuh bertakun kadang guru jangan apa hukumnya guru jangan hadiran haul tapi kata sembahyang jangan ada gitu lah. Adakah orang ada guru jangan siapa orang ulun bang ternyata ya dulu jurang kayak ini aja ada guru aja banyak kurang kayak itu jar ada aja ya kayak orang kada tahu aja lah sebuting aja nya urusan hati orang ini jurang kita ini kita nih ya kita aja nalah urusan hati orang kita serahkan non Tuhan aja kayak Pak. Kita serahkan Tuhan ini hadir haulan nih lah walaupun niatnya beramian kah atau kadang biarkan Tuhan aja yang membalasnya. Amunnya baik dibalas Tuhan kebaikan, amunnya buruk dibalas Tuhan. Tugas kita kayak apa? Tugas kita amun melihat kayak itu pertama amun kawa paling minimal doakan barangnya kawan ulun ya Allah haulan tuluk penyungsungnya sembahyang ke masjid 2 kali setahun Idul Fitri lawan Idul Adha habis tulak haulan ini ya Allah nah rajin akan ninya ke masjid nah kayak itu tuh ya kalau atau sambil dinasihat-nasihati dengan lemah lembut ya kalau no bagus nih kemenang haulan ini nih baju hanyar ya kadang kita ke majelis pulang lah tau. Supaya mudah-mudahan guru sekumpul itu lawan kita gitu ya kalau paling minimal doakan barang kalau kau mau ajaknya paling minimal doakan jangan memponis orang salah jangan memponis orang buruk. Kenapa memponis orang buruk itu kalau kita merasa diri kita lebih baik daripada ini satu. Nah kemudian lagi apa pandangnya termasuk orang-orang yang juta-jutaan yang datang tuh misalnya tuh nalah kan itu persangka baik lawan orang terus ada satunya kemudian juta-jutaan orang yang datang tuh kita bukan menilai orang ini baik ini buruk kada tapi kita di situ untuk sadar kenapa Tuhan hendak menampakkan karomah daripada sahibul haul. Jutaan orang ini madakan 5 juta ini madakan 6 juta datang itu nalah seandainya sahibul haul ini orang-orang kada biasa maunya biasa-biasa aja udah mungkin orang tuh kumpul begituan justru karena sahibul haul ini orang yang luar biasa Tuhan cinta lawannya lalu manusia digeletek akan hatinya datang berkumpul di sana apa
Aku aja Tuhan hendak menampakkan kemuliaan sini nih. Kemuliaan Tuhan juga sebujurnya ada di dalam diri itu. Dinampakkan Tuhan karomah ngarannya. Sidin jabari ucap ya kalau lah apa ujar sidin mun aku mati kena ya tahu buat nyawa aja ya kalau lah. Hah? Terbukti lah benderanya itu. Bukti. Jadi jangan kita memponis ini salah, ini buruk niatnya, ini sakit kita kada sampai gitu. Yang penting untuk diri kita pribadi itu dulu kita datang supaya pertama paling minimal mudah-mudahan buruk itu lawan kita itu satu. Yang kedua menjaga hati sangka baik lawan orang. Yang ketiga memandang karamah beliau, karamah beliau, masya Allah tutup ya ya kah? Bukan yang hanya yang datang tapi yang relawannya luar biasa, yang bagi duit, yang bagi makanan, ada yang bagi bensin, bagi apa lagi semalam macam-macam ya kalau lah luar biasa tuh. Hah? Ada yang bagi oli macam-macam pian. Luar biasa di situ tuh. Nah rahmat Tuhan jatuh berataan tuh. Kenapa? Karena yang sahibul haul ini sahibul rahmah, orangnya penyayang juga. Lalu dinampakkan Tuhan sifat penyayang-penyayang tuh di sana. Bagi makanan gratis macam-macam, orang gotong royong, itu luar biasa tuh lah. Nah, jadi kita menakib sidin ini mudah-mudahan menambah kecintaan kita lawan sidin, mudah-mudahan menambah kepatuhan kita lawan sidin, menambah rasa sayang dan hormat kita lawan sidin, sehingga kita mendapatkan barokah sidin insyaallah. Amin ya rabbal. Minta maaf, minta halal, minta ridho kalau ada kesalahan atau ada yang kada baik dalam ucapan, minta maaf, minta halal, minta ridho. Azhara kulla syai'in li'annahu al-batin wa tawa wujuda kulla syai'in li'annahu zahir wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim.